kamu, di balik hutan lebat Amerika Selatan, ada suku yang hidup berdampingan dengan roh alam, legenda misterius, dan kebijaksanaan kuno yang hampir hilang? Mau tahu lebih dalam? Jangan lewatkan pembahasannya hanya di channel Cari Tahu. Dukung kami dengan subscribe sekarang, dan bersiaplah membuka rahasia yang tidak banyak orang ketahui. Suku Guarani adalah salah satu kelompok etnis pribumi terbesar di Amerika Selatan, terutama bermukim di Paraguay, Brazil, Argentina, dan Bolivia. Kehidupan mereka menyimpan banyak fakta menarik yang jarang diketahui dunia luar, namun sangat penting bagi sejarah, budaya, dan ekologi kawasan. Bagi masyarakat Guarani, hutan bukan hanya ruang untuk tinggal, melainkan ibu yang memberikan kehidupan, tempat semua kebutuhan dasar berasal, dan tempat roh leluhur bersemayam. Hubungan mereka dengan alam begitu dalam, sehingga setiap langkah, setiap aturan, dan setiap tradisi selalu diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Guarani menggantungkan hidup dari alam melalui berburu, meramu, dan bercocok tanam secara tradisional. Mereka memanfaatkan buah liar, umbi-umbian, hewan buruan, serta hasil pertanian sederhana seperti jagung dan singkong. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan luas tentang tanaman obat yang diwariskan turun-temurun sebagai bagian penting dari budaya penyembuhan alami. Prinsip hidup mereka sederhana, namun penuh makna. Ambil secukupnya, jangan merusak keseimbangan alam. Falsafah ini membuat mereka tidak pernah menebang pohon sembarangan, tidak memburu hewan lebih dari yang diperlukan, serta selalu memastikan hutan dapat pulih dan tumbuh kembali. Bagi Guarani, merusak hutan berarti merusak masa depan anak cucu. Cara hidup ini menunjukkan bahwa harmoni dengan alam bukan sesuatu yang mustahil. Justru, masyarakat Guarani telah membuktikan bahwa menjaga hutan sama artinya dengan menjaga kehidupan itu sendiri. Suku Guarani hidup dalam komunitas kecil yang disebut Tekoha, yaitu wilayah adat tempat mereka menjalani kehidupan sesuai nilai luhur dan aturan leluhur. Tekoha bukan sekedar pemukiman, ia adalah simbol identitas, tempat hubungan manusia, alam, dan spiritualitas menyatu dalam satu harmoni. Disinilah prinsip Tekopora, hidup baik dan selaras, dijalankan setiap hari. Dalam sistem sosial mereka, kebersamaan adalah fondasi utama. Tidak ada individu yang berdiri sendiri, karena setiap anggota suku dianggap bagian penting dari keseimbangan komunitas. Kerjasama dalam berburu, bertani, membangun rumah, hingga melaksanakan ritual budaya menjadi bukti bahwa solidaritas adalah kekuatan utama mereka. Keputusan penting dalam komunitas tidak pernah ditentukan secara sepihak. Semua dibahas melalui musyawarah dengan panduan dari tetua adat atau pemimpin spiritual yang disebut karai. Peran karai sangat dihormati karena mereka dianggap memiliki kebijaksanaan, pengetahuan leluhur, dan kemampuan memahami kehendak alam serta ruh nenek moyang. Melalui sistem sosial yang mengutamakan kebersamaan, suku Guarani berhasil mempertahankan nilai harmoni, persatuan, dan saling menghormati selama berabad-abad. Prinsip inilah yang membuat mereka tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Suku Guarani dikenal luas karena kemampuan mereka bertani tanpa merusak tanah. Bagi mereka, pertanian bukan sekedar kegiatan mencari pangan, tetapi bagian dari hubungan suci dengan bumi. Tanah dianggap hidup, memiliki roh, dan harus diperlakukan dengan hormat. Dalam keseharian, mereka menanam jagung, singkong, labu, kacang-kacangan, serta berbagai tanaman obat yang menjadi sumber pangan dan penyembuhan alami. Cara menanamnya sangat tradisional, tanpa alat berat, tanpa bahan kimia, dan tanpa praktik yang dapat menguras kesuburan tanah. Yang membuat pertanian Guarani begitu unik adalah cara mereka mengikuti ritme alam.
Mereka menyesuaikan waktu tanam dan panen dengan perubahan musim, posisi bulan, dan tanda-tanda alam lainnya. Setiap benih yang ditanam memiliki doa, dan setiap panen dilakukan dengan rasa syukur. Pendekatan ini membuat tanah tetap subur, tanaman tumbuh sehat, dan lingkungan sekitar tetap terjaga. Pertanian berbasis alam bukan hanya teknik, tetapi kearifan turun-temurun yang memungkinkan mereka hidup mandiri sambil menjaga keseimbangan ekosistem. Bagi masyarakat Guarani, merawat tanah sama artinya dengan merawat kehidupan itu sendiri. Salah satu fakta paling unik tentang masyarakat Guarani adalah bagaimana bahasa mereka tidak hanya bertahan, tetapi justru menjadi bahasa nasional sebuah negara. Di Paraguay, bahasa Guarani diakui sebagai bahasa resmi, berdampingan dengan bahasa Spanyol. Ini merupakan hal langka di dunia karena jarang sekali bahasa suku pribumi menjadi bahasa utama sebuah negara modern. Lebih dari itu, bahasa Guarani digunakan oleh mayoritas penduduk Paraguay, termasuk mereka yang bukan keturunan suku asli. Penggunaan yang begitu luas ini menunjukkan betapa dalamnya pengaruh budaya Guarani dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Paraguay, mulai dari percakapan rumah tangga, pendidikan, politik, hingga media massa. Bahasa Guarani bukan hanya alat komunikasi, tetapi simbol identitas nasional, kebanggaan budaya, dan jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia menghubungkan masyarakat Paraguay dengan akar sejarah mereka, sekaligus menjadi pengingat bahwa tradisi asli memiliki tempat penting dalam dunia modern. Eksistensi bahasa Guarani sebagai bahasa resmi negara menjadi bukti bahwa warisan budaya tidak hilang oleh waktu, justru bisa tumbuh dan menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Bagi masyarakat Guarani, musik bukan hanya suara yang mengalun, melainkan bahasa spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam, leluhur, dan Sang Pencipta. Setiap nada yang dimainkan memiliki makna, dan setiap lagu membawa pesan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menggunakan berbagai alat musik tradisional seperti rabel, alat gesek bernada melankolis, baraka, semacam rattle atau alat bergetar yang mengatur ritme, dan takwapu, tabung bambu yang menghasilkan dentuman lembut. Alat-alat ini tidak dibuat sembarangan. Semuanya dirancang dengan aturan adat dan ritual khusus, sehingga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Lagu-lagu Guarani bukan sekedar hiburan, mereka adalah doa, permohonan, dan ucapan syukur. Melalui musik, masyarakat Guarani memohon perlindungan, merayakan panen, atau menyambut musim baru. Musik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan roh leluhur yang diyakini selalu menjaga komunitas. Salah satu tradisi paling sakral adalah ritual malam hari, ketika seluruh komunitas berkumpul di bawah cahaya api unggun, menyanyikan lagu-lagu merdu yang menggema ke seluruh hutan. Dalam suasana hening dan penuh khidmat, musik menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Bagi suku Guarani, musik adalah nafas budaya, sesuatu yang tidak pernah hilang, selalu hidup dan terus menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Bagi masyarakat Guarani, alam bukan sekadar lingkungan fisik, tetapi dunia yang penuh dengan roh penjaga. Setiap sungai, hutan, pohon besar, hewan, hingga burung diyakini memiliki jiwa dan kekuatan spiritual yang harus dihormati. Hubungan ini membentuk cara pandang mereka terhadap kehidupan, bahwa manusia hanyalah satu bagian kecil dari tatanan besar alam semesta. Legenda-legenda kuno menjadi pilar penting dalam menjaga hubungan tersebut. Kisah tentang makhluk roh seperti Pombero, penjaga hutan yang dikenal licik namun pelindung alam, serta Kurupi, roh kesuburan yang menjaga kehidupan, diceritakan secara turun-temurun. Cerita ini tidak hanya menjadi hiburan malam, tetapi juga pendidikan moral bagi anak-anak Guarani. Melalui legenda tersebut, anak-anak diajarkan untuk mencintai alam, menghormati kehidupan, dan tidak merusak lingkungan. Mereka belajar bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi, dan alam akan merespons berdasarkan bagaimana manusia memperlakukannya. Hubungan mendalam dengan roh dan legenda membuat masyarakat Guarani selalu hidup selaras dengan hutan. Kepercayaan ini menjaga mereka tetap rendah hati,
penuh rasa hormat dan selalu ingat bahwa alam adalah sahabat sekaligus guru bagi kehidupan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru bagi kita semua. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang ikut mendapatkan pengetahuan baru. Dan pastinya, dukung terus channel YouTube Cari Tahu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dan terima kasih.